Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Zevanya Claudia dari kelas 12 analis. Untuk ujian praktik kimia, saya akan menjelaskan kembali identifikasi larutan asam basa dan perhitungan pH. Untuk teori asam basa, salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam suatu zat adalah reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator sehingga dapat diidentifikasi suatu larutan tergolong dengan larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah atau larutan netral. Nah, pada ujian praktek ini dilakukan identifikasi berbagai larutan asam basa menggunakan indikator alam seperti kunyit dan kol ungu, serta indikator lakmus merah dan lakmus biru, serta indikator universal. Selain itu, dilakukan pengukuran pH larutan menggunakan kertas indikator universal dan alat pH meter. Larutan yang digunakan, yang pertama larutan ke-1 adalah cuka, larutan kedua adalah aquades, larutan ketiga soda api, larutan keempat asam klorida, dan larutan kelima adalah amonia. Untuk indikator yang digunakan, kertas lakmus, ekstrak kunyit, ekstrak kol ungu, phenolphthalein, dan indikator universal. Untuk pengidentifikasian yang pertama, kita melakukannya pada kertas lakmus merah. Lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan yang pertama, yaitu larutan cuka, dan kita lihat terjadi reaksi perubahan warna menjadi biru pada gambar di sebelah kiri. Selanjutnya kita lanjut ke larutan yang kedua, yaitu aquades, dan bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan tidak terjadi reaksi perubahan warna sama sekali. Kertasnya tetap menjadi warna merah. Dan selanjutnya di larutan yang ketiga kita ada larutan soda api, dicelupkan kertas lakmusnya dan bisa dilihat di gambar sebelah kiri yang kedua itu tidak terjadi perubahan warna. Dan untuk larutan yang keempat kita menggunakan asam klorida, bisa dilihat di gambar tidak terjadi perubahan pada kertas lakmusnya. Dan yang terakhir, untuk larutan kelima kita menggunakan larutan amonia. Lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan dan tidak terjadi reaksi perubahan warna tersebut. Selanjutnya untuk pengidentifikasian yang selanjutnya kita ke kertas lakmus biru. Pertama, lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan yang pertama, yaitu cuka, dan tidak terjadi perubahan warna. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri yang pertama. Dan selanjutnya lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan kedua dan terjadi reaksi perubahan warna menjadi warna merah. Bisa dilihat dari gambar ada di sebelah kiri yang barisan kedua. Dan selanjutnya lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan ketiga dan terjadi reaksi perubahan warna menjadi merah. Bisa dilihat juga di gambar yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan yang keempat, yaitu asam klorida, dan tidak terjadi reaksi perubahan warna. Untuk yang terakhir, lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan yang kelima atau amonia dan tidak terjadi reaksi perubahan warna. Bisa dilihat di gambar di sebelah kiri paling bawah. Untuk pengidentifikasian yang selanjutnya adalah ekstrak kunyit. Di sini setiap tabung reaksi kita isi dengan ekstrak kunyit dan ditambahkan dengan larutan 1, 2 sampai larutan yang kelima. Lalu kita bisa mengamati perubahan warnanya. Untuk yang pertama, larutan yang pertama terjadi reaksi perubahan warna menjadi warna oranye. Ya, untuk larutan yang kedua terjadi reaksi perubahan warna menjadi kuning terang. Jadi warnanya lebih muda dibanding ekstrak kunyit sebelumnya yang belum ditambahkan larutan apapun. Untuk
Yang ketiga, larutan yang ketiga terjadi reaksi perubahan warna menjadi kuning sedikit lebih pekat dari larutan yang kedua. Untuk larutan yang keempat, terjadi reaksi perubahan warna menjadi kuning pekat. Bisa dilihat di gambar, perbedaan warna kuningnya sangat jauh berbeda. Dan untuk yang larutan kelima, yang terakhir, terjadi perubahan warna menjadi kuning pudar. Di sini larutan yang terakhir, yang kelima, warna kuningnya sedikit lebih pudar dibanding kuning pada larutan kedua dan ketiga. Identifikasian ekstrak kol ungu sama seperti pengidentifikasian ekstrak kunyit. Di setiap tabung reaksi ditambahkan ekstrak kolnya dan ditambahkan lagi larutan 1 sampai 5 pada setiap tabung reaksi. Dan bisa dilihat di sini tabung reaksi yang pertama yang berisi larutan 1 dan ekstrak kol ungu itu berubah warna menjadi warna kuning. Dan di ekstrak kol ungu dengan larutan kedua itu bisa dilihat terjadi perubahan warna menjadi merah muda, agak sedikit gelap dari merah muda biasanya ya. Untuk larutan yang ketiga itu terjadi reaksi perubahan warna menjadi warna merah. Dan untuk larutan yang keempat terjadi reaksi perubahan warna menjadi warna hijau kebiruan. Dan yang terakhir, larutan yang kelima itu terjadi reaksi perubahan warna menjadi warna ungu terang. Di sini semuanya tidak terlihat ada kekeruhan dalam setiap tabung reaksinya. Untuk pengidentifikasian yang selanjutnya adalah fenolftalin. Nah, jadi setiap tabung itu berisi larutan 1 berisi cuka, larutan 2 berisi aqueous, larutan 3 soda api, dan seterusnya sampai larutan kelima. Ditambahkan setiap gelas dengan 5 tetes fenolftalin. Jadi di sini bisa kita lihat di larutan yang pertama, setelah ditambahkan 5 tetes fenolftalin, terjadi reaksi perubahan warna menjadi ungu terang. Nah, yang kedua, larutan yang kedua ditambahkan fenolftalin juga 5 tetes dan bisa dilihat tidak terjadi reaksi perubahan warna sama sekali, warnanya tetap menjadi bening. Karena warna larutan sebelumnya adalah bening semua, jadi bisa terlihat di sini perubahan warnanya. Untuk larutan ketiga, setelah ditambahkan fenolftalinnya 5 tetes, terjadi perubahan warna menjadi ungu pekat. Nah, bisa dilihat di sini perbandingan warna larutan 1 dan larutan 3, bahwa larutan 3 warnanya lebih pekat dibanding larutan yang pertama. Selanjutnya larutan keempat ditambah dengan fenolftalin 5 tetes dan tidak terjadi perubahan warna, sama dengan larutan kelima setelah ditambahkan fenolftalin 5 tetes dan tidak terjadi perubahan warna, tetap menjadi bening. Untuk pengidentifikasian yang terakhir adalah pengukuran pH. Di sini pH merupakan singkatan dari potential of hydrogen atau power of hydrogen, adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Jangkauan nilai pH adalah 0 sampai 14. Nah, untuk pH 0 itu bisa kita sebut asam kuat. Untuk pH 5 sampai 6 kita bisa sebut asam lemah. Untuk pH 7 di sini disebutkan adalah netral. Untuk pH 8 sampai pH 13 bisa disebut basa, lemah, dan pH 14 yang terakhir itu kita nilai sebagai pH kuat. Nah, untuk pengukuran pH yang pertama pada larutan ke-1 yaitu cuka, kita celupkan indikator kepada larutan yang pertama dan bisa dilihat persamaan warnanya itu terjadi di pH nomor 12. Dan untuk larutan yang kedua kita menggunakan aqueous.
bisa dilihat setelah dicelupkan indikator pada larutan, yang kedua pH dinilai sebagai pH keempat. Dan untuk yang ketiga, kita celupkan indikator pada larutan yang ketiga atau soda api, dinilai di sini kita samakan warnanya, pH-nya ada di nomor yang ketiga. Untuk pH dari larutan keempat, di sini setelah dicelupkan pada larutan disamakan dengan skala warna, pH menunjukkan pada angka ke-9. Dan untuk yang terakhir, setelah indikator dicelupkan pada larutan kelima dan disamakan dengan skala warna, pH menunjukkan pada angka 7 atau kita bisa sebut netral. Setelah mengidentifikasi asam basa dan pengukuran pH tersebut, kita dapat membedakan yang mana asam basa dan dapat memahami derajat keasaman suatu larutan atau cairan melalui beberapa indikator yang telah digunakan. Salah satunya indikator universal yang kita gunakan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari lembar jawaban siswa yang telah diberikan oleh panitia. Dan untuk data pengamatan, identifikasi asam basa. Untuk larutan yang pertama, pada lakmus merah terjadi perubahan warna menjadi biru, dan di lakmus biru tidak terjadi perubahan warna. Untuk di ekstrak kunyit terjadi perubahan warna menjadi oranye. Untuk ekstrak kol ungu terjadi perubahan warna menjadi kuning. Untuk penoptalin terjadi perubahan warna menjadi ungu terang. Dan kesimpulannya bahwa larutan yang pertama adalah larutan cuka itu bersifat larutan basa. Untuk selanjutnya, larutan yang kedua, kita menggunakan Aquades. Larutan ini dalam percobaan lakmus merah tidak terjadi perubahan warna. Untuk percobaan lakmus biru terjadi perubahan warna menjadi warna merah. Untuk ekstrak kunyit berubah menjadi kuning terang, dan di ekstrak kol ungu terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Untuk di perubahan warna indikator penoptalin tidak terjadi perubahan warna setelah diteteskan 5 tetes penoptalin, dan bisa disimpulkan bahwa larutan yang kedua atau Aquades ini bersifat larutan asam. Untuk larutan yang ketiga, kita menggunakan soda api. Untuk perubahan warna indikator lakmus merah tidak terjadi perubahan warna. Untuk lakmus biru terjadi perubahan warna menjadi warna merah. Di ekstrak kunyit terjadi perubahan warna menjadi kuning. Di ekstrak kol ungu terjadi perubahan warna menjadi warna merah. Di penoptalin tidak terjadi perubahan warna dan tetap menjadi bening, dan bisa disimpulkan bahwa larutan ketiga atau soda api itu bersifat asam, larutan asam. Untuk larutan yang keempat atau asam klorida, untuk perubahan warna indikator pada lakmus merah berubah menjadi warna biru, terjadi perubahan. Di lakmus biru tidak terjadi perubahan dan tetap menjadi warna biru. Untuk ekstrak kunyit terjadi perubahan warna menjadi kuning pekat. Di ekstrak kol ungu terjadi perubahan menjadi warna cyan atau hijau kebiru-biruan. Untuk di perubahan warna indikator penoptalin terjadi perubahan warna menjadi ungu pekat, dan bisa disimpulkan bahwa larutan keempat atau asam klorida itu bersifat basa. Untuk larutan kelima, yang terakhir atau amonia, perubahan warna indikator pada lakmus merah terjadi perubahan warna menjadi biru. Pada lakmus biru tidak terjadi perubahan warna, tetap menjadi biru. Untuk ekstrak kunyitnya terjadi perubahan warna menjadi kuning pudar. Untuk ekstrak kol ungu terjadi perubahan warna menjadi ungu muda, dan pada perubahan warna indikator penoptalin tidak terjadi perubahan warna
dan tetap menjadi bening, dan bisa disimpulkan bahwa larutan kelima atau amonia ini bersifat larutan asam. Untuk pengukuran pH menggunakan indikator universal, larutan yang pertama itu berada di skala 12, larutan kedua berada di skala 4, larutan ketiga berada di skala 3, larutan keempat berada di skala 9, dan larutan kelima berada di skala 7. Menjawab soal pertanyaan yang nomor 1, jodohkan atau buat garis penghubung nama senyawa berikut dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Larutan pertama kita menggunakan cuka, larutan yang kedua menggunakan aquades, larutan yang ketiga menggunakan soda api atau natrium hidroksida, larutan yang keempat kita menggunakan asam klorida atau HCl. Untuk larutan yang terakhir, larutan kelima kita menggunakan amonia. Itu pertanyaan selanjutnya, mengapa ekstrak kol ungu dapat berubah warna pada larutan asam basa? Zat apa yang terkandung dalam kol ungu sehingga dapat berubah warna dalam larutan asam dan basa? Nah, warna kubis atau kol ungu dapat diekstrak dan ekstraknya juga dapat berubah warna pada suatu asam maupun suatu basa sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan sebagai indikator alami titrasi asam basa. Nah, warna ekstrak pada kubis ungu terjadi karena adanya kandungan zat warna pada tumbuhan berupa senyawa. Untuk pertanyaan nomor 4, H plus sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 0,1. Untuk selanjutnya M dikali valen asam. HCl adalah asam bervalen 1. Maka H plus sama dengan M dikali 1. 10 dikurang 1 sama dengan M kali 1. M sama dengan 10 dikurang 1 atau 1. M sama dengan 10 kurang 1. Dan M sama dengan 0,1 M. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana cara mengukur pH darah dan urin manusia? Untuk pH darah, kita bisa menggunakan tes darah yang disebut arterial gasometri, dan analisis ini digunakan dengan memperoleh sampel darah. Untuk mengukur pH urin, kita bisa menggunakan stik urin, dan sampel yang diperoleh atau digunakan adalah sampel urin. Untuk melihat berapa angka atau berapa skala dari pH urin tersebut, kita bisa melihatnya dengan skala warna yang tersedia di dalam botolnya. Pertanyaan yang keenam, manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, untuk soda api. Untuk pertanyaan yang keenam, manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk soda api biasa digunakan sebagai bahan baku dalam rumah tangga, misalnya seperti sabun mandi, sabun cuci, deterjen, pemutih, atau pembersih lantai. Untuk amoniak itu sebagai pelarut disinfektan dan bahan baku pupuk urea. Sekian dari presentasi mengidentifikasi asam basa dan pengukuran pH, dan juga menjawab pertanyaan LKS. Sekian untuk video ujian praktik kimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.